Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share ya. Terima kasih. Di tanah Sunda, di bawah langit biru yang tenang, lahir seorang pendekar sakti. Bukan sekadar jawara, tapi penuntun jalan kebenaran. Namanya terukir abadi, Raden Kian Santang, putra bungsu Prabu Siliwangi. Ia bukan hanya mewarisi kekuatan ayahnya, tapi juga cahaya iman ibunya, Nyai Subang Larang. Dengan langkah penuh keyakinan, ia menembus batas dunia, menjejak tanah suci, mencari makna sejati. Hingga akhirnya, ia kembali ke tanah air, membawa cahaya yang menerangi kegelapan. Inilah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta akan kebenaran. Kisah Raden Kian Santang, sang pendekar sakti, sang pejuang dakwah. Di tanah Sunda yang penuh cerita dan legenda, nama Raden Kian Santang begitu harum dan melegenda. Ia dikenal bukan hanya sebagai pendekar sakti mandraguna, tetapi juga sebagai sosok pejuang dakwah Islam yang penuh ketulusan. Raden Kian Santang adalah anak bungsu dari Prabu Siliwangi, Raja Besar Pajajaran, dan Nyai Subang Larang, seorang perempuan cerdas dan salehah. Nyai Subang Larang adalah murid Syekh Kuro, ulama besar dari Campa yang pertama kali menyebarkan Islam di tanah Sunda. Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang memiliki 3 orang anak. Anak pertama, Raden Walang Sungsang, lahir pada tahun 1423. Kelak ia dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana, pendiri awal Kesultanan Cirebon. Anak kedua, Nyai Rara Santang, lahir pada tahun 1426. Ia kemudian pergi ke Mekah, menikah dengan Syarif Abdullah, dan menjadi ibu dari Syarif Hidayatullah, yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Anak ketiga, atau anak bungsu, adalah Raden Kian Santang, lahir pada tahun 1428. Sejak kecil, Kian Santang sudah memperlihatkan keistimewaan. Ia terkenal sangat kuat, tak pernah kalah dalam bertarung, dan memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Konon, Kian Santang bisa berjalan di atas air, menghilang, dan bahkan memindahkan benda besar hanya dengan sekali ayun tangan. Namun di balik kesaktiannya, Kian Santang memiliki hati yang lembut. Ia selalu membantu rakyat kecil, menolong orang-orang yang tertindas, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Semua ini adalah ajaran yang diwariskan oleh ibunya, Nyai Subang Larang, yang menanamkan nilai-nilai kebaikan dan keimanan sejak dini. Hidup di lingkungan kerajaan yang penuh kekuasaan, Kian Santang merasa hatinya kosong. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih suci yang harus ia cari. Ketertarikannya pada ajaran Islam semakin besar setelah melihat keimanan sang ibu dan sang kakak, Raden Walang Sungsang, yang sudah lebih dulu memeluk Islam. Setelah melewati perenungan panjang, Kian Santang memutuskan untuk belajar Islam lebih mendalam. Dikisahkan, ia melakukan perjalanan panjang ke tanah suci Mekah. Dalam legenda, bahkan disebutkan bahwa ia berjalan kaki, penuh perjuangan dan pengorbanan demi mencari kebenaran hakiki. Di Mekah, Kian Santang berguru kepada para ulama besar. Ia mempelajari tauhid, fikih, tasawuf, dan berbagai ilmu agama lainnya. Hatinya semakin mantap memeluk Islam dengan penuh keyakinan. Di sanalah jiwanya menemukan kedamaian sejati yang selama ini ia cari. Setelah menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama, Kian Santang pulang ke tanah Sunda dengan satu tujuan mulia, menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Pajajaran. Di tanah air, Kian Santang berdakwah dengan pendekatan yang lembut dan penuh kasih sayang. Ia tidak memaksa rakyat untuk masuk Islam, tetapi menunjukkan akhlak mulia dan keindahan ajaran Islam melalui perbuatan. Dengan cara inilah banyak rakyat Pajajaran yang kemudian tertarik dan memeluk agama Islam. Dalam perjalanan dakwahnya, Kian Santang menghadapi berbagai rintangan.
Salah satunya adalah penolakan dari ayahnya sendiri, Prabu Siliwangi, yang tetap teguh memegang ajaran Sunda Wiwitan. Namun, Kian Santang tetap sabar dan menghormati keyakinan ayahnya. Sementara itu, kakaknya, Raden Walang Sungsang, mendirikan cikal bakal Kesultanan Cirebon. Adiknya, Nyai Rara Santang, yang sudah menikah dengan Syarif Abdullah di Mekah, melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang kelak menjadi salah satu wali Songo dan berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Berkat kesabaran, ketekunan, dan keikhlasannya, dakwah Kian Santang berhasil menyentuh hati banyak orang. Nama Kian Santang pun semakin harum sebagai pendekar sakti yang membawa cahaya Islam di tanah Sunda. Setelah merasa tugasnya selesai, Kian Santang memilih untuk menyepi. Dalam tradisi masyarakat Sunda, diyakini bahwa Kian Santang moksa, yaitu menghilang secara gaib dan menyatu dengan alam spiritual. Beberapa tempat yang dipercaya sebagai lokasi moksa Kian Santang diantaranya Gunung Cikuray di Garut, atau beberapa wilayah keramat lain di Jawa Barat. Hingga kini, nama Kian Santang tetap dikenang. Banyak masyarakat yang berziarah ke petilasan-petilasan yang diyakini sebagai jejak beliau, untuk mendoakan dan mengenang jasa-jasanya. Kisah Raden Kian Santang mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kesaktian dan kehebatan fisik, melainkan pada keteguhan iman, ketulusan hati, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Beliau meninggalkan segala kemewahan dunia demi mencari kebenaran dan mengabdikan hidup untuk menyebarkan kebaikan. Semangat pengorbanan, keberanian, dan ketulusannya patut dijadikan teladan bagi generasi sekarang. Inilah kisah Raden Kian Santang, putra bungsu Prabu Siliwangi, pendekar sakti yang memilih jalan dakwah sebagai jalan hidupnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan meneruskan semangat kebaikan yang beliau ajarkan.